Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Tiara Bella Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuantan Singi. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah mengenai bagaimana cara mereka untuk mengambil keputusan apabila terdapat dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Tiara Bella. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya izin mengganggu waktu Ibu sebentar ya, Bu ya. Ya, silakan. Iya, Bu. Saya ingin berdiskusi nih, Bu, tentang bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan pada saat Ibu dihadapkan dengan dua pernyataan yang mungkin benar sama dengan benar atau salah dengan benar ya, Bu ya. Boleh Ibu diceritakan Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah, Bu? Saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Kuantan Hilir ini lebih kurang 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Ya, Selama menjabat, apakah Ibu pernah mengalami yang dinamakan dengan dilema etika atau bujukan moral, Bu? ada. Boleh, Bu, mungkin diceritakan? Begini ya, di sekolah ini ada salah satu siswa. Siswa ini kalau dikatakan tidak minat dia untuk belajar, dia mau untuk belajar. Tapi dia jarang datang ke sekolah. Sering tidur di kelas. Ini laporan dari guru-guru mata pelajaran yang masuk di kelas tersebut, sehingga agak terganggu cara dia belajar tersebut, sehingga guru ini melaporkan dengan saya bagaimana seharusnya dengan anak tersebut. Oke. Setelah saya pelajari, saya amati anak tersebut, ternyata ada sesuatu yang mengganjal sehingga dia sehingga dia sering tidur di kelas. Penyebabnya rupanya dia merupakan dikatakan tulang punggung dari keluarga. Pekerjaannya itu mulai dari sore hari sampai malam, bahkan sampai jam 1 malam. Dia harus bekerja untuk membiayai keluarganya. Kemudian saya tanya orang tuanya kemana, ya maaf Bu ya, ada kasus keluarganya, bapaknya, sehingga harus diamankan di kantor polisi. Jadi yang tinggal ibunya dengan adik-adiknya. Tentu dia yang merupakan tulang punggung daripada keluarga. Makanya dia sering tidur di sekolah, terlambat di sekolah, sehingga saya mengadakan musyawarah dengan guru bagaimana jalan keluar yang harus kita hadapi untuk masalah anak ini. Dan alhamdulillah pada majelis guru memahami, namun dia selaku seorang pelajar, ya kalau bisa kurangi untuk aktivitas di malam hari, mungkin dialihkan untuk ke sore hari sampai jam 9 malam. Nah, ya nampaknya udah ada perubahan, walaupun tidak signifikan, masih ada juga kadang molor-molornya, nah, tapi alhamdulillah udah ada perubahan. Oke, jadi di sini ada dilema ya Bu ya, antara ketika antara anak yang dia ternyata suka tidur di kelas, pada kenyataannya Ibu identifikasi bahwa anak ini memiliki masalah keluarga begitu Bu. Iya. Jadi bagaimana keputusan Ibu mengenai anak ini Bu? Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, ya katakan diberi kelonggaran, tidak mungkin kita berikan kelonggaran, nanti bagaimana dengan anak yang lainnya. Cuman dibagi waktu, usahakan untuk jualan pada malam hari itu diperkurangi. Nah, biasanya jam 1, tolong sampai jam 10, supaya tugas sekolah tidak terlantar, tugas untuk menolong orang tua juga tidak terlantar. Baik Bu, berarti Ibu ada diskusi juga dengan orang tua ya Bu ya? Ada diskusi dengan orang tua. Pada saat terjadi dilema etika ini Bu, bagaimana cara atau langkah-langkah yang Ibu lakukan agar bisa memutuskan sesuatu Bu? Mengadakan diskusi dengan majelis guru. Berdiskusi ya Bu ya. Lalu Bu, apa yang menurut Ibu efektif dilakukan jika misalnya dihadapkan dengan dilema ini?
Apa yang Ibu lakukan gitu, Bu? Apa yang paling efektif menurut Ibu? Ya, dengan cara tadi kita mengetahui dulu apa permasalahannya. Setelah tahu kita apa permasalahan, tentu kita cari solusi yang terbaik. Nah, makanya diadakan musyawarah dengan majelis guru, bagaimana tindakan kita ke anak ini supaya tidak ada kecemburuan sosial dari yang lainnya. Makanya kami ambil inisiatif jualan kerja itu hanya batas sampai jam 10. Oke, apa ada tantangan, Bu? Memang ada tantangannya. Boleh diceritakan mungkin, Bu? Tantangannya tentu tidak semudah yang diapakan. Tentu banyak kendala yang harus kami hadapi. Memang orang tuanya kadang awal-awalnya memang tidak memahami. Akhirnya kami berikan pengertian bahwa anak ini adalah anak yang akan menuju masa depan. Anak ini mempunyai masa depan. Bukan sampai di sini saja, tapi dia pasti mempunyai cita-cita. Jadi pekerjaan di rumah bisa terlaksana, pekerjaan dia di sekolah juga terlaksana. Pada saat Ibu mengambil keputusan itu, apakah Ibu langsung memutuskan atau membutuhkan waktu, Bu? Tidak memutuskan langsung. Musyawarah dengan majelis gurunya, kemudian bersama-sama dengan majelis guru mencari langkah-langkah yang terbaik. Oke. Ketika Ibu dihadapkan dengan permasalahan, apa yang membuat Ibu bisa melakukan memutuskan itu dengan mudah, Bu? Dengan cara musyawarah. Oh, dengan cara musyawarah ya, Bu ya, dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Baik, Bu, terima kasih. Ini merupakan pembelajaran yang baik sekali untuk saya sebagai guru penggerak. Boleh, Bu, mungkin Ibu sedikit menyampaikan dari apa yang kita bincangkan tadi, apa sih, Bu, pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Ibu ini? Setiap ada permasalahan, jangan langsung kita memutuskan permasalahan tersebut, tapi kita tinjau dari akar permasalahannya. Apa akar dari permasalahan? Nah, kemudian kita mengambil suatu keputusan harus dengan musyawarah. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Ibu terima kasih banyak atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya ya, Bu ya. Semoga sekolah ini tetap baik, bahkan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih, Ibu. Amin, amin, alhamdulillah. Saya permisi ya, Bu ya. Assalamualaikum Pak Titus. Waalaikumsalam Bu Tiara. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak ya. Saya izin mengganggu waktu Bapak sebentar nih Pak ya. Siap. Apa itu kira-kira yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya ingin mengetahui nih Pak. Selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pada sekolah Bapak? Sebelumnya Pak, Bapak sudah berapa lama Pak jadi kepala sekolah Pak? Kebetulan saya sudah menjadi kepala sekolah itu Januari, berarti sekitar 9 bulan. Wah, sudah cukup lama ya Pak ya. Apakah dalam menjalankan tugas Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak pernah tidak Pak mengalami tantangan, terutama mengenai dilema etika mungkin Pak? Ya, tantangan yang dihadapi itu Bu Tia itu pasti ada dan selalu ada. Karena tantangan itu beda tempat, tantangannya berbeda pula. Jadi saya sedikit mengambil pelajaran dari semenjak saya diamanahkan menjadi kepala sekolah. Beberapa tantangan itu, baik itu terkait dilema etika dan bujukan moral yang pernah kita pelajari, saya pelajari pribadi waktu sebagai mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik Pak. Lalu Pak, ketika Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus-kasus itu, apakah ini masuk ke dilema etika atau bujukan moral, itu saya membuat menganalisisnya melalui baik itu wawancara atau berrefleksi atau langsung nanti memecahkan sebuah permasalahan yang ditemui pada saat itu. Jadi baik itu menggunakan paradigma yang ada atau 9 langkahnya itu nanti tergantung dari kasus yang ditemui pada saat itu. Jadi secara tidak langsung Bapak sebenarnya pernah ya Pak ya mengalami
dilema etika selama Bapak memimpin. Lalu Pak, apakah Bapak pernah mengambil keputusan di mana ada kasus, ada dua kepentingan di sini Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Boleh diceritakan pengalamannya Pak? Oh, baik, Bu. Ah, ini sangat sering sekali, Bu. Mungkin dalam setiap saat atau setiap waktu saya menjalankan tugas kedinasan sebagai pimpinan, kebetulan sekolah saya kan dua saya pimpin itu. Ada SD, SMP satu atapnya sekalian saya di situ. Hal seperti ini baik itu dilema etika, benar persis benarnya, atau bujukan moralnya, mungkin setiap hari saya temui. Karena contohnya begini, Bu. Dalam satu hal saya membuat sebuah kegiatan, apabila itu untuk SD contohnya, sebuah kegiatan untuk SD atau sebuah diskusi bersama guru SD, tentu saya harus melakukannya juga dengan guru yang ada di SMP satu atap di bawah binaan saya di sekolah saya. Jadi hal ini eh, mungkin tiap hari saya temui ini dalam mengambil keputusan ini, baik itu dilema etikanya maupun bujukan moralnya, Bu. Mungkin itu, Bu, sekilas saja ceritanya, Bu. Sungguh menarik ya Pak ya, Ya, dari mana Bapak itu memimpin dua sekolah iya, sekaligus ya Pak ya. betul, Bu. Lalu Pak, bagaimana langkah-langkah Bapak apabila Bapak mengalami problem seperti itu Pak? Langkah-langkah yang pertama itu saya tetap harus mengidentifikasinya dulu, Ya. identifikasi permasalahannya itu bagaimana, apakah saya harus memutuskan dengan menggunakan alur tirta kah, melalui 9 langkah kah, atau melalui 4 paradigma yang ada. Jadi walaupun mungkin dalam prakteknya itu belum sempurna atau belum maksimal, tapi setidaknya langkah-langkah yang pernah saya pelajari ini pada program guru penggerak sangat membantu saya dalam memecahkannya, Bu. Jadi contohnya begini, ada guru A di SD itu sakit, ada guru B itu sakit juga di SMP. Jadi bagaimana dua-duanya ini harus sama-sama saya cover. Baik, itu tidak hanya dengan guru, dengan anak-anak. Kalau seandainya guru ada yang bertanya, ada anak-anak orang tua yang kemalangan yang di SD, yang di SMP, bagaimana pula? Bagaimana cara saya memutuskannya? Itu biasanya saya identifikasi dulu, nah nanti baru saya putuskan. Ya, intinya saya itu benar-benar harus mengambil sebuah keputusan karena dua sekolah yang saya pimpin dengan seadil-adilnya. Walaupun mungkin dalam prakteknya tidak sempurna, tapi saya harus berusaha menuju ke situ. Mungkin itu, Bu. Baik, setelah saya identifikasi tadi ya Pak ya, pernyataan-pernyataan Bapak, ternyata program guru penggerak ini sangat membantu Bapak ya Pak ya, terutama pada saat Bapak menjadi pemimpin. Betul, betul, Bu. Sangat membantu sekali, Bu. Sangat membantu, sangat memudahkan saya dalam mengambil langkah-langkah keputusannya. Pak, dari hal yang Bapak ceritakan tadi nih Pak, bisa tidak Pak Bapak ceritakan apa yang sebenarnya menurut Bapak itu paling efektif dan paling sering Bapak gunakan sehingga Bapak merasa bahwa keputusan yang Bapak ambil itu sudah benar gitu Pak? Baik. Biasanya yang sudah pernah saya laksanakan, hal yang paling efektif itu adalah yaitu dengan mengidentifikasi dan melakukan diskusi atau apple to apple bersama terhadap sebuah permasalahan yang ditemui. Misalnya permasalahan yang ada di SD dan permasalahan yang ada di SMP. Saya harus apple to apple dalam mengambil keputusan. Walaupun langkah-langkahnya saya menggunakan teori, tapi untuk keputusannya tetap saya, baik itu berdiskusi dengan rekan sejawat bersama rekan-rekan guru, nanti berembuk bersama kami dalam mengambil sebuah keputusan agar saya tidak dicap sebagai kepala sekolah yang mengambil keputusan berdasarkan keinginan hati saya sendiri. Jadi sebuah keputusan itu intinya yang saya ambil itu berdasarkan keputusan bersama, berdasarkan untuk kebaikan bersama. Mungkin itu, Bu, ya pengalaman yang menarik bagi saya. Oke Pak, saya garis bawahi di sini ya Pak ya. Jadi langkah yang menurut Bapak paling efektif itu adalah identifikasi dan diskusi. Apakah dalam melaksanakan ini Bapak memiliki tantangan mungkin Pak? Pasti, Bu. Tantangannya itu pasti ada. Tantangannya apa? Yang pertama itu
tantangannya saya harus benar-benar dalam berdiskusi itu sebuah ucapan dan perkataan yang keluar itu harus bijaksana. Itulah gunanya nanti 9 langkah yang saya pelajari itu, paradigmanya, apakah ini kasus benar versus benar, apakah ini benar versus salahnya nanti. Jadi saya betul-betul harus arif dan bijaksana dalam mengeluarkan kata-kata agar tidak ada kesenjangan antara dua sekolah ini. Memang berat, tapi alhamdulillah dengan ada teori ini memudahkan saya dalam menjalankan strategi-strategi dalam pemecahan masalahnya. Baik Pak. Kalau secara pribadi nih, secara pribadi Pak Titus, jika Bapak mengalami dilema, apakah Bapak langsung memutuskan pada saat itu atau mungkin punya jadwal khusus Pak? Atau mungkin Bapak menyelesaikan di tempat atau Bapak harus pergi ke tempat lain dulu nih Pak secara pribadi gitu Pak? Dan Baik. bagaimana bentuk prosedurnya Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Berdasarkan pengalaman yang sudah dijalankan, itu biasanya saya memutuskan sebuah permasalahan itu di tempat, tapi dengan berdiskusi dulu, dengan berembuk dulu, dengan rekan-rekan sejawat, nanti ambil sebuah keputusan. Dan untuk jadwal, saya tidak menentukan jadwalnya karena saya memiliki 2 sekolah binaan yang sekaligus, jadi saya harus cepat memutuskan. Karena apabila dilama-lamakan nanti itu akan nanti berlarut-larut menjadi sebuah bumerang nanti ya bagi satuan pendidikan yang ada di sekolah saya. Tadi yang paling berat itu karena memimpin 2 sekolah ya Iya, Pak Bu, ya. ya. Lalu faktor apa saja nih Pak yang membuat Bapak itu merasa terbantu atau dimudahkan gitu Pak dalam mengambil keputusan? Faktor yang membantu itu yang pertama, teori yang sudah dipelajari. Yang kedua, eh, kebebasan rekan sejawat dalam menyampaikan pendapatnya nanti untuk mengambil sebuah keputusan. Itu sangat membantu saya. Kenapa? Nanti ujungnya sebuah keputusan itu saya merasa bahwa keputusan itu tidak berdasarkan dari keinginan saya, tapi dari keinginan bersama. Jadi yang membantu itu adalah komunikasi. Komunikasi yang jalan dengan rekan sejawat itu tidak boleh diputus, apa permasalahan tetap komunikasi dulu. Nanti baru berdiskusi apa hal-hal yang perlu diambil atau langkah-langkah yang perlu dilakukan. Mungkin itu, Bu. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Ya, Saya bisa mengambil ilmu nih dari Bapak Pak, bagaimana cara menjadi pemimpin. Yang pertama itu mengenai diskusi ya Pak ya. ya, Jadi keputusan itu tidak hanya berdasarkan keputusan Bapak pribadi, namun juga melibatkan rekan sejawat ya Bapak ya. ya. Boleh Pak mungkin dari apa hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih Pak, apa pengalaman atau pembelajaran yang bisa Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik. Pelajaran yang bisa saya petik itu, Bu, yang pertama itu intinya apapun permasalahan yang ada di satuan pendidikan, intinya komunikasi. Apabila komunikasi itu mampu kita terapkan, mampu kita jalankan dengan baik, semua permasalahan itu akan mudah diselesaikan, akan cepat nanti dituntaskan. Jadi intinya komunikasi yang tidak boleh putus bersama rekan sejawat, intens, saling sapa, saling tanya. Karena permasalahan itu kadang tidak harus berasal dari internal, bisa juga dari eksternalnya. Itu mungkin komunikasi pembelajaran yang saya ambil itu. Komunikasi yang harus berjalan dengan baik. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Ya, Bu. Diskusi kita menurut saya ini sangat membantu saya Bapak, terutama dalam mengambil keputusan. Karena saya lihat di sini Bapak luar biasa sekali menjadi kepala sekolah ya Bapak ya. Terima kasih, Bu. Itu kebetulan saja. Tapi Iya. semoga diberi kemudahan dalam berkomunikasi nanti ke depannya bersama rekan sejawat dan tidak ada kendala. Semangat untuk Ibu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, Saya izin untuk melanjutkan kembali aktivitasnya ya Pak ya. sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Titus. Ya, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah sehat hari ini. Mudah-mudahan ke depan seperti itu yang kita harapkan. Amin amin. Amin. Bapak saya izin mengganggu waktu Bapak sebentar ya Pak ya. Iya silakan. Apa yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin berdiskusi mengenai bagaimana cara Bapak selama ini memimpin sebuah sekolah.
Jadi sekiranya saya bisa mengambil pembelajaran gitu Pak dari cara Bapak memimpin gitu ya Pak ya. Sebelumnya Pak, Bapak sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah Pak? Oh ya, saya ke sekolah ini sebetulnya belum lama juga. Memang umur kebetulan udah 56 sekarang kan. Kalau di sini udah 1 tahun baru. Tapi di tempat lain itu menjabat sekitar 2 tahun setengah. Berarti sekitar 3 tahun setengah baru ya. Sudah 3 tahun berarti Iya, ya Pak ya. Pak, selama Bapak memimpin sebuah sekolah, iya, apakah pernah Bapak mengalami yang namanya dilema etika khususnya Pak? iya. Satu sisi benar, satu sisi benar juga ya kan. Iya betul Nah, Bapak. iya. Jadi pernah tuh, pernah. Mungkin boleh diceritakan Pak pengalaman Bapak Pak? Iya. Sebetulnya gini, pernah suatu ketika tuh masalah anak ya kan. Anak ini dia pintar sekolah, ya kan? Pintar. Cuman dia jarang masuk, Mm-mm, selalu alfa. mm-mm, Sehingga dilemanya gini, mm-mm, ketika kita melakukan ujian, anak ini dia jawabannya itu mantap. mm-mm. Namun kalau kita tengok absennya, Iya. absennya banyak yang alfa. Jadi sehingga satu sisi kebenarannya oleh guru ya kan, kemudian sikapnya juga kan, gimana posisi ini? Apakah anak ini diteruskan karena kelakuannya ini tidak baik atau sering alfa, atau ditinggalkan? Nah itu. Jadi keputusan saya setelah rapat, anak ini kalau masalah etika itu bisa kita robah bansur-hancur. Nah, karena anak ini masa pancaroba ya kan, bisa kita ubah. Jadi keputusannya anak ini tetap melanjutkan sekolahnya. Nah, kita bimbing anak ini bagaimana etika ini setiap hari gitu kan. Setiap hari kita kasih perhatian lebih sama anak ini. Saya pernah terjadi seperti itu. Anak ini pintar sekali. Mhm. Tetapi karena dia jarang sekolah, jarang masuk ya. Jadi kita asal datang sekolah setiap hari, nah, kita tengok dulu. Saya masih ingat nama anaknya. Iya Pak. Iya. Nah, jadi setiap hari dipanggil tuh. Sudah gimana nak keadaannya? Baik Pak. Bisa ikuti pelajaran hari ini? Bisa. Ya akhirnya setelah waktu itu kejadiannya kelas 4 kan, nah, berubah kelas 5. Akhirnya gimana? Anak itu lulus dengan prestasi terbaik waktu kelas 6. Nah, itu pengalaman. Luar biasa sekali Iya. pengalaman Bapak ya Pak ya. Tadi Pak, boleh Pak, mungkin bagaimana Pak Bapak bisa memutuskan itu? Langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Pak? Ketika Bapak memutuskan anak ini untuk tetap dinaikkan gitu Pak. Nah, langkah-langkahnya saya tengok kesehariannya kan. Anak ini sebetulnya baik. Iya. Nah, itu satu kan alasan kita untuk memutuskan anak ini baik. Nah, kemudian kita tengok faktor lingkungannya, gimana keadaannya di rumah tangga ya kan. Kita bercerita dengan lingkungannya atau dengan orang tuanya sekaligus ya kan. Nah, setelah itu kita tengok, oh rupanya anak ini karena kurang perhatian. Kalau kurang perhatiannya di rumah, kita kasih perhatian lebih di sekolah. Nah, itu. Makanya saya di sini punya inisiatif ambil langkah ya kan, anak ini bisa kita teruskan sekolahnya. Asal lingkungannya itu tidak meremehkannya. Itu nampaknya anak ini kan, kita ini sama aja kan semuanya kan. Kita tidak bisa diremehkan orang, diacuhkan orang, apalagi dibully kan, akan meningkat kenakalannya. Tetapi apabila kita dikasih penghargaan, dihargai, setiap orang dihargai, insya Allah Tuhan Maha Kuasa ya. Banyak sekali pembelajaran yang Iya. bisa saya ambil di sini ya Pak ya. Iya. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa keputusan Bapak itu merupakan keputusan yang benar atau efektif gitu Pak? Pada saat Bapak memutuskan anak ini tetap naik.
Apa yang membuat Bapak yakin? Yang membuat saya yakin itu pertama sekali nengok tentu berdasarkan ke anak tadi kan, nengok cara dia bercerita ya kan, kemudian cara dia itu mengerjakan soal yang kita bagi ke anak itu kan, disitulah saya yakin, oh anak ini sebetulnya anak ini pintar, bisa dinaikkan. Jadi nengok keadaannya sehari-hari, kemudian daya tangkapnya itu berbeda dengan kawannya. Di situ saya mengambil keputusan, berarti anak ini bisa kita lanjutkan sekolah. Dalam mengambil keputusan ini, apakah pernah ditentang oleh pihak lain, Pak? Ada, Iya, boleh jelas diceritakan? kan, jelas ada tentangan dari pihak lain, itu jelas. Apalagi guru mungkin hati kita tidak sama ya kan. Kadang guru itu hatinya sudah jauh hari sudah mendongkol sama anak ini. Mungkin sudah melawan sama guru itu, jadi dongkol ya kan. Namun kita kasih pengertian dengan guru itu. Anak ini jiwanya masih labil, masih anak-anak. Sekarang dia begini, besok mungkin dia berubah lagi. Jadi harus kita lah yang mengalah. Jadi akhirnya mengerti kan, model orang tua atau gurunya itu paham juga akhirnya. Gitu. Ketika Bapak memutuskan sesuatu, Pak, Bapak punya itu tidak, Pak, trik atau tips gitu? Apakah Bapak menyelesaikannya langsung di tempat atau Bapak butuh waktu? Butuh waktu. Butuh waktu ya, Pak Iya, ya? butuh waktu. Kita pelajari dulu kan. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu langsung gitu kan. Kita harus cari dulu di mana masalahnya, gimana penyelesaiannya gitu kan. Tentu kita pikirkan dulu kan. Nah, baru setelah beberapa hari baru kita putuskan gitu kan. Kalau untuk mengambil keputusan, Bapak memutuskan sendiri atau membutuhkan diskusi dengan pihak lain gitu, Pak? Kita diskusi dengan guru-guru itu ya kan. Mm-mm. Kita diskusi, kemudian kita kasih argumen penjelasan-penjelasan mana yang bagus ya kan. Tentu karena keterangan kita itu mungkin mengena ya kan, dia akhirnya disetujui oleh kawan-kawan. Kebanyakan seperti itu, kasus yang jumpai seperti itu. Tadi kita sudah bercerita tantangan ya, Pak ya. Ya, Dalam Bapak mengambil keputusan, apa yang menurut Bapak bisa dipermudah dalam mengambil keputusan gitu, Pak? Dipermudah mengambil keputusan itu mungkin kita menengok menjiwai hati seseorang dulu ya. Nah, kita masuk ke dalam hati seseorang itu dulu. Kita tengok hobinya apa, gitu kan. Nah, maksudnya hobinya itu orang ini sama lah kita ini kan. Nah, kita kasih keterangan, kemudian kita setelah keterangan sudah banyak kita kasih keterangan, kemudian kita hargai orang itu. Jadi puncaknya menghargai orang. Menghargai orang Ya, ya, Pak ya. Jadi keputusan kita, setiap keputusan kita itu yang kita ambil jangan lepas daripada menghargai orang. Bisa saya bold ini atau saya garis Ya. bawahi ini ya, Pak ya. Mm-mm. Baik Bapak, senang sekali saya bisa berbincang dengan Bapak. Mungkin boleh Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, apa Pak kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman yang Bapak alami gitu mengenai dilema etika tadi, Pak? Iya. Pengalaman yang bisa diambil di situ dari cerita tadi, yang digaris bawah itu tadilah menghargai setiap anak, setiap manusia. Kita dilahirkan di atas dunia ini adalah sama oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Kita ini sama-sama dilahirkan, tidak punya kain satu helai pun. Maka kita hidup di atas dunia ini sama-sama berbakti kepada masyarakat, kemudian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sama makhluk ciptaannya, jadi sama-sama menghargai. Jadi puncaknya di situ. Saling menghargai tadi Ya, ya, Pak saling ya. menghargai. Ya. Baik Bapak, saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak, Ya. terutama bisa menambah ilmu saya nih Pak. Jika suatu saat saya juga memiliki kesempatan yang sama, terutama dalam memimpin ya Pak ya, minimal memimpin pembelajaran ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Senang sekali berbincang dengan Bapak. Saya izin pamit ya Pak ya. Iya, Mohon maaf jika ada pertanyaan saya yang tidak berkenan di hati Bapak. sama-sama. Baik Bapak, Assalamualaikum Pak. Ya, Terima Waalaikumsalam. kasih.